Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sherly Yurinanda, SPD MSI, salah satu dosen di program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kalkulus lanjut. Delivery, Interaction, and Assessment atau yang disingkat dengan DIA merupakan sistem pembelajaran yang saya terapkan. Delivery di mana saya mempersiapkan berbagai materi pembelajaran agar mahasiswa dapat belajar secara mandiri untuk memahami materi pembelajaran. Interaction yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas topik pada mata kuliah secara langsung dalam mencapai capaian pembelajaran. Asesmen merupakan pemberian tugas terstruktur yang telah direncanakan, kuis, menyelesaikan studi kasus guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk pada pengajaran, saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah kalkulus lanjut ini. Mata kuliah kalkulus lanjut merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi matematika dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dapat diambil dengan prasyarat telah menyelesaikan mata kuliah kalkulus 1 dan kalkulus 2. Mata kuliah kalkulus lanjut mengkaji tentang yang pertama, fungsi dua peubah, kedua, limit dan kekontinuan fungsi dua peubah, yang ketiga, turunan parsial fungsi dua peubah atau lebih, yang keempat, gradien dan turunan berarah. 5. Aplikasi turunan dengan Jacobian dan pada bidang singgung. 6. Nilai maksimum dan minimum relatif dan metode Lagrange. 7. Integral lipat 2 dalam koordinat kartesius dan kutub serta aplikasinya. Dan yang terakhir adalah integral lipat 3 beserta aplikasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran atau CPL. CPL kemudian menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK kemudian menurunkan sub CPMK. Seluruh capaian pembelajaran yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan prodi, diantaranya akademisi, praktisi, serta analis dan konsultan. Adapun capaian pembelajaran tersebut terdiri dari aspek pengetahuan, aspek sikap, kemudian keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kemudian, dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, menunjukkan tanggung jawab dalam mengikuti perkuliahan dan dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, mampu berkomunikasi secara matematis dengan lisan dan tulisan. Yang ketiga, menguasai secara mendalam materi fungsi dua peubah atau lebih beserta turunannya serta integral lipat 2 dan 3. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah dalam lingkup matematika maupun aplikasi matematika terkait dengan materi fungsi dua peubah beserta turunannya serta integral lipat 2 dan 3. Dan yang terakhir, menguasai dasar-dasar turunan fungsi dua peubah atau lebih dan integral ganda guna memperkuat pemahaman matematika mahasiswa dalam merancang pembelajaran matematika yang akurat dan bermakna. Selanjutnya, dari CPMK dijabarkan menjadi sub CPMK yang mendukung CPMK sebelumnya. Adapun sub CPMK terdiri dari Dari sub CPMK kemudian dibagi menjadi 14 kali pertemuan dengan UTS dan UAS masing-masing 1 kali pertemuan.
Untuk mendukung kegiatan pembelajaran, saya menggunakan berbagai literatur dan membuat modul mata kuliah ini bersama tim teaching. Kami terus melakukan pengembangan pada mata kuliah kalkulus lanjut ini melalui penelitian inovasi pembelajaran. Itulah paparan model delivery yang telah saya lakukan dalam proses pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya terapkan di kelas, yaitu sistem SCL atau Student Centered Learning. Dalam sistem SCL, mahasiswa merupakan subjek dari pembelajaran, sehingga mahasiswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL yang saya terapkan terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah interactive learning. Interactive learning yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua adalah small group discussion, yaitu berdiskusi terkait dengan materi pembelajaran kemudian mempresentasikannya. Dan yang terakhir adalah project-based learning. Project-based learning ini akan dilakukan pada pertemuan kelima sampai pertemuan ketujuh. Adapun platform yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu LMS. Pada platform tersebut, mahasiswa akan mendownload bahan ajar, membaca e-modul, dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Demikianlah proses interaction yang telah saya lakukan pada proses pembelajaran. Aspek asesmen yang telah saya lakukan dalam proses pembelajaran yaitu penilaian kepada mahasiswa secara objektif, berdasarkan kepada kemampuan dari masing-masing mahasiswa tersebut. Adapun poin-poin dari penilaian telah saya sampaikan dalam kontrak perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai. Poin penilaian tersebut meliputi aktivitas partisipatif 20%, tugas dan kuis masing-masing 5%, proyek 40%, kemudian TS dan UAS masing-masing 15%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan secara luring pada pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah kalkulus lanjut. Minggu lalu kita sudah membahas terkait fungsi satu peubah ya. Kemudian kita juga sudah mengingat kembali tentang apa itu domain dari fungsi ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang fungsi dua peubah, kemudian domain dari fungsi tersebut, dan juga nanti kita akan melihat bagaimana sih si fungsi dua peubah itu ketika memiliki limit atau tidak ya. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Pertama adalah menguasai konsep fungsi dua peubah ya. Peubah tunggal dan peubah banyak. Peubah tunggal itu maksudnya adalah fungsi satu peubah ya. Kalau fungsi peubah banyak itu bisa dua peubah atau lebih ya. Yang dimaksud dengan peubah itu sebenarnya sama dengan nama lain dari variabel ya. Kalau variabel kita punya dua kan ya, variabel apa saja? Oke, itu namanya mungkin ada yang X, ada yang Y ya. Tapi secara umum kita misalkan dengan apa? Variabel dependen, independen, variabel bebas, variabel terikat. Iya, ada yang variabel bebas, ada yang variabel terikat. Nah, di variabel bebas itu menunjukkan dia fungsi berapa peubahnya ya kan. Kalau seandainya fungsi satu peubah berarti cuma ada satu variabel bebas. Kalau dia nanti fungsi dua peubah itu berarti ada dua buah variabel bebas yang mempengaruhi satu variabel terikat ya. Contohnya waktu kita belajar di kalkulus 1 itu kan ada fx sama dengan x kuadrat. Benar ya? Fx sama dengan x kuadrat. Kalau misalnya kita punya x sama dengan x kuadrat gitu ya, atau ada juga yang bisa kita tulis sebagai y sama dengan x kuadrat kan. Di sini kita punya
dua buah variabel, ya, atau ubah juga boleh. Kemudian yang kedua itu adalah limit. Di kalkulus 1 setelah kita belajar fungsi kan kita juga belajar limit ya, tapi kita fokusnya ke limit yang fungsi satu keubah tadi. Ya, apakah di titik x sama dengan 0 gitu ya, atau x menuju 0 pada titik x menuju 0 dari x kuadrat itu apakah ada atau tidak gitu kan ya, nilainya kita cari. Tapi kalau di sini fungsinya kalau kita punya fx, y itu sama dengan x kuadrat dikurang 3y pangkat 3. Kemudian yang kedua gx, y sama dengan 2x akar y. Nah, kalau kita punya nilai x, y-nya negatif 1,4 ya, kita substitusi ke masing-masing fungsi, itu akan menghasilkan yang berbeda-beda ya, nilai yang berbeda-beda. Maknanya di sini apa? Ketika kita mau mengganti si negatif 1,4 itu artinya apa? Ini tadi yang domain yang kita bawa itu kan ya. Nah, kita substitusi x-nya diganti menjadi negatif 1, y-nya diganti jadi 4. Nah, kalau pada fungsi yang pertama fx, y kita substitusi berarti di sini berubah menjadi negatif 1 kan dikurang 3y, y-nya berapa? 4, berarti 3 dikali 4 berpangkat 3, seperti itu kan ya. Kalau misalkan kita ngambil titik atau pasangan terurutnya berbeda dengan negatif 1,4, apakah hasilnya sama? Tadi sudah disinggung sama Fazar dan Bila ya, terkait daerah asal. Daerah asal atau tadi disebut juga dengan domain ya. Apa itu domain? Daerah asal ya. Apa itu daerah asal? Domain ya. Itu nama lainnya ya. Tapi kalau secara definisinya, si domain itu merupakan keseluruhan titik di suatu bidang yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Kalau bahasa lebih sederhananya, di mana fungsi itu memiliki nilai atau ada nilainya gitu ya. Apa perbedaan antara si kodomain dengan range itu? Baik Bu, kalau kodomain itu semua bilangan prime karena kita berbicara di fungsi bilangan prime. Terus juga kalau range itu hasil pemetaan dari domain ke si kodomain ini, himpunan-himpunannya. Oke, bagus. Jadi range itu yang punya pasangan saja ya, atau hasil pemetaan saja. Jadi di antara mungkin di kodomain itu ada 10, mungkin anggotanya kan tidak semua dari 10 anggota itu menjadi hasil dari pemetaan si kodomain tadi ya. Jadi ada yang tidak. Nah, range itu hasil pemetaannya. Kodomain itu secara umum ya, secara umumnya dari daerah kawan itu ya. Selanjutnya kita akan menentukan domain atau daerah asal dari fungsi dua keubah. Ya, di situ ada 3 contoh. Yang pertama adalah fx, y sama dengan x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Kalau untuk fungsi polinomial, bagaimana daerah asalnya atau domainnya? Atau saya balik pertanyaannya, ada nggak titik pada bidang itu? Kalau di kampus 1 ada tidak ya bilangan real gitu ya yang tidak ada nilai pada fungsi polinomial kalau kita substitusi nggak ada nilainya? Tidak ada. Kalau di sini karena tadi fungsi kita itu 2 keubah, dia jadi x kuadrat tambah 3y kuadrat itu kan ya, kan menjadi bidang, titik pada bidang karena kan tadi kita ngambilnya 2 ya, sepasang atau 2 pasangan terurut kan. Nah, titik yang kita ambil itu ada tidak ketika kita substitusi ke fungsi ini dia tidak memiliki nilai. Nah, untuk akar itu apa yang perlu kita perhatikan? Waktu kita punya fx gitu ya, merupakan akar dari gx.
31. Tidak. Bisa besar dari Semua bilangan itu ada nilainya kalau kita letakkan di dalam tanda akar. Tidak. Kapan dia tidak punya nilai? Tadi berapa 2x akar ini ya? X akar Y. Nah, Y-nya kan yang ada di bawah akar ya. Nilai Y ya. Katanya tadi negatif tidak punya. Maksudnya negatif tidak punya itu seperti apa? Nilainya karena nanti akan menjadi suatu Gimana sih? Jadi untuk pemetaan akar itu kenapa dia itu tidak boleh lebih besar dari 0 ketika y-nya sama dengan negatif, maka dia akan menjadi suatu fungsi nilai kom, bukan lagi masuk di pemetaan bilangan itu. Jadi dia tidak punya nilai real berarti pada saat Y-nya negatif ya. Kita contohkan kalau kita punya 1, negatif 4, berarti hasilnya berapa? 1, negatif 4, 2 dikali 1 akar ininya kan yang menjadi pertanyaan ya. Kalau seandainya negatif 4 tidak ada hasilnya di bilangan real ya. Kalau 0 bisa nggak? Kalau 0 Oke, sekarang yang soal nomor 3, tentukanlah daerah asal dari fx, y sama dengan akar dari y dikurang x kuadrat ya. Coba kita kerjakan dulu 5 menit. Saya tadi sebagai besar sudah mengerjakan ya. Ada yang ingin coba ke depan menjelaskan? Untuk soal nomor 3. Mau coba aja tuh tapi gak jelas. Mau coba aja tapi nggak jelasin. Ini coba ditulis dulu. Nanti kalau ada yang mau menambahkan melengkapi boleh ya. Di sini ya. Mana yang lain? Apakah memiliki pendapat yang sama dengan Aisyah? Atau ada yang ingin menambahkan? Atau menjelaskan juga boleh? Ada yang ingin coba menjelaskan? boleh. Oh, oke, ayo. Silakan Aisyah menjelaskan. Kalau ada yang ingin perlu ditambahkan juga boleh Aryo. Oke, baik teman-teman, ini yang dibuat oleh Siti tadi ya. Sebenarnya ini sudah benar, namun kita harus mengubah ini yang ke dalam bentuk yang lebih mudah dicerna lagi. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan x kuadrat ya. Karena yang ditanyakan adalah daerah asal dari fungsi ini. Karena nilai dari akar itu tidak boleh negatif. Oke, baik. Sehingga jawabannya itu kita tulis dalam bentuk himpunan pasangan kedua x, y, di mana y harus lebih besar atau sama dengan x kuadrat dan juga x, y elemen himpunan bilangan lain. Nah, seperti ini. Topik ketiga kita adalah menentukan limit dari fungsi 2 ke 4. Waktu kita belajar kalkulus 1, itu kita juga sudah pernah mengenal limit ya. Bagaimana cara kita menentukan apakah
suatu fungsi satu keubah itu memiliki limit atau tidak? Pilihan dari apa? Oh, X ya. Kita bisa lihat dari kiri dan dari kanan itu sama. Jadi kita menentukan nilai limit kiri dan limit kanan ya, benar ya? Kapan dia memiliki limit? Nilainya sama. Kalau nilai sama, yang lain setuju? Atau ada yang punya pendapat lain? Oke. Jadi di fungsi satu keubah seperti itu. Nanti kalau fungsi dua keubah dan atau lebih, kita juga memiliki pendekatan yang sama untuk menentukan nilai limit ya. Kalau kita lihat di gambar ini, misalkan kita mau menentukan nilai limit dari x, y menuju a, b dari fx, y itu sama dengan L katanya ya, sama dengan L. Kapan itu terjadi? Maknanya apa? Dia memiliki nilai ya, nilai-nilai dari fx, y tadi itu akan mendekati L jika si x, y itu mendekati a, b. Jadi semakin mendekati a, b, semakin mendekati L juga nilai dari fx, y. Itu kan ya maksudnya. Nah, kalau di fungsi dua keubah, berarti pada bidang itu ada kurva-kurva yang melewati titik itu ya. Jadi kurva pertama misalkan, kurva kedua, kurva ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, kalau tadi Siti menekankan limit kiri sama dengan limit kanan, pada limit fungsi yang dua keubah atau lebih itu, dia harus sama untuk setiap kurva yang melewati titik itu nilainya. Nilai limitnya harus sama. Kalau ada satu saja yang berbeda, berarti dia tidak punya limit di titik tersebut. Baik, tadi kan saya lihat sebagian sudah memahami cara menentukan nilai limit maupun yang membuktikan dia tidak ada tadi ya, membuktikan dia tidak ada. Tapi sebagian mungkin masih ada yang belum memahami. Nah, untuk mempertajam lagi pemahaman kita, saya minta untuk soal kedua ini didiskusikan di kelompok ya, masing-masing kelompok anggotanya 4 orang. Biar tidak repot, itu yang dekat duduknya aja ya di lingkaran itu saja 4 orang. Nanti setelah kita diskusikan di kelompok, saya minta untuk menjelaskan ke depan ya. Oke. Y itu sama dengan X ya? Mx. Si videonya X Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah kita itu ada, ini tidak ada. Berarti di titik asal. Iya, dari titik asal. X kan, Ya. yang y-nya sama dengan 0. Nah, dapat tuh nilainya 0 kan? Iya. Nah, terus yang kedua ini kan dapatnya berapa nih? Setengah. Nah, berarti kan nggak sama tuh nilai limitnya. Iya. Nah, kan ternyata soal tadi itu, nanti kalau misalkan ini nggak ada nggak? Iya. Nah, X Y per X kuadrat sama Y kuadrat, ya kan? Nah kalau untuk sumbu X yang Y sama dengan 0 berarti hasilnya bakal 0. Nah kalau untuk sedangkan kalau X nya sama dengan Y itu bakal menghasilkan nilai 1/2. Jadi kesimpulannya ini tuh nggak sama kan? Jadi nilai segalanya cuma nilai limitnya ada. Kita bisa menjelaskan dulu. Saya jelaskan dulu ya. Sini Rizky ya. Ya. Baiklah, ini tadi kan soalnya limit x y per x kuadrat tambah y kuadrat di mana x, y itu mendekati 0,0 itu tidak ada limitnya. Kan tadi Ibu udah jelasin bahwa suatu limit x, y jika mendekati titik asal itu harus dicek satu-satu seperti y sama dengan x, kemudian sumbu y sama dengan x kuadrat dan seterusnya. Lalu di sini untuk pertama kami mengecek di mana sepanjang sumbu x itu y-nya itu sama dengan 0. Jadi dari limit yang tadi itu kami substitusikan nilai y-nya menjadi 0.
Jadi seperti ini, x kali 0 itu kan 0, jadi x kuadrat tambah 0 kuadrat itu kan hasilnya jadinya x kuadrat, lalu 0 dibagi dengan x kuadrat itu hasilnya sama dengan 0. Lalu untuk sumbu y sama dengan mx, di sini kami juga mensubstitusi nilai y-nya dirubah menjadi mx, lalu seperti ini. Kemudian kita kali ke dalam untuk x-nya jadi x kuadrat, lalu dikali dengan m, lalu per x kuadrat ditambah m kuadrat x kuadrat. Lalu di sini kami keluarkan karena di sini sama x kuadrat, jadi saya keluarkan. Lalu ini bisa kita coret, dapatlah hasilnya m per 1 tambah m kuadrat. Lalu untuk mengecek apakah dia punya limit atau tidak, kita cek satu-satu. Misalnya kita ambil m-nya sama dengan 0, maka ternyata hasilnya 0, sama ya. Tapi kita cek lagi untuk m sama dengan 1, ternyata pada saat m sama dengan 1 hasilnya adalah 1/2, sehingga dapat disimpulkan bahwa limit ini tidak sama atau tidak memiliki limit untuk limit x-y per x kuadrat tambah y kuadrat, seperti itu. Untuk memperkuat pemahaman lagi, itu kita ada tugas e-learning yang dikerjakan selama 1 minggu ke depan ya, sebagai tugas 1, karena minggu lalu saya belum memberikan tugas ya. Itu di e-learningnya pada pertemuan 2 ada tugas yang harus dikerjakan. Untuk menutup materi kita hari ini, ada yang ingin mencoba memberikan kesimpulan apa yang kita pahami dari pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar limit fungsi dua keubah. Kemudian limitnya itu ada ketika semua kurva yang mendekati titik asalnya itu memiliki nilai yang sama. Namun jika salah satu aja memiliki nilai yang tidak sama dengan nilai kurva lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa limit dari fungsi tersebut tidak ada. Dari kelompok 5 ada yang mau mencoba memberikan kesimpulan? Dari materi yang paling pertama tadi yang kita pelajari ya, kita akan mempelajari tentang karakteristik ataupun definisi mungkin ya, fungsi dari dua keubah. Nah itu mulai dari pengertiannya, terus juga kita ada belajar domainnya yang kurang lebih sama dengan fungsi satu keubah ya. Dilihat di mana fungsi itu terdefinisi. Terus juga kita ada mempelajari tentang range yang merupakan hasil pemetaan domain di kodomain. Selain itu kita juga ada mempelajari tentang domain di fungsi polinomial, fungsi rasional maupun dalam bentuk akar. Terima kasih Aryo, berikan tepuk tangan untuk Aryo. Kita cukupkan sampai di limit fungsi dua keubah. Sampai bertemu lagi minggu depan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan video pembelajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah kalkulus lanjut yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran dari kinerja pengajaran, khususnya pada mata kuliah kalkulus lanjut di program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen 2024. Dirjen Dikti, Kemendikbud Indonesia. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Sivitas Akademika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, khususnya rekan sejawat dosen di program studi matematika serta rekan-rekan mahasiswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.